Halo semuanya, selamat datang kembali di Bedah Materi kita. Langsung aja ya, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang bakal membuka pikiran kita. Hari ini, kita akan membongkar catatan kuno tentang asal-usul peradaban umat manusia. Dan yang paling menarik nih, kita akan membahas sosok nabi pertama yang benar-benar dilahirkan di muka bumi. Kita bakal melihat gimana kebijaksanaan kuno, cikal bakal sains, dan ujian terbesar umat manusia itu pertama kali terbentuk. Menarik banget kan? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, pernah nggak sih Anda ngebayangin seperti apa sih wujud manusia-manusia pertama di bumi ini? Coba deh lupakan sejenak gambaran sejarah modern yang biasa kita lihat. Bayangin sebuah bumi kuno yang kondisinya masih super liar, keras, dan butuh kekuatan fisik yang luar biasa cuma buat bertahan hidup. Nah, berdasarkan sumber-sumber narasi yang kita bedah hari ini, generasi paling awal manusia itu ternyata punya fisik yang, wah, jauh banget lebih epik daripada kita sekarang. 70 meter. Ya, Anda nggak salah dengar, 70 meter. Angka ini emang bikin merinding sih. Kalau diibaratkan, itu tingginya setara dengan gedung 20 lantai. Di desa Nabi Shitz di Lebanon, ada sebuah makam kuno yang panjangnya mencapai ukuran tersebut. Terus, kok bisa segede itu? Jadi gini, sumber narasi kita menjelaskan kalau manusia purba masa itu tuh ibarat raksasa. Mereka jauh lebih tinggi dan kuat karena kumpulan genetiknya masih sangat segar. Belum lagi, mereka hidup di bawah tekanan lingkungan dan medan magnet bumi yang jauh lebih kuat dari sekarang. Kondisi alam yang ekstrem itulah yang menempa fisik mereka jadi luar biasa tangguh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, nabi pertama yang lahir di bumi. Sebelum beliau lahir, ada sebuah tragedi yang sangat menyesakkan dada. Saat itu, Nabi Adam dan Hawa sedang dalam fase duka yang sangat mendalam setelah Qabil melakukan pembunuhan pertama di bumi terhadap saudaranya, Habil. Tapi tahukah Anda, tepat di titik tergelap itulah Tuhan ngasih sebuah keajaiban unik buat menyembuhkan luka mereka. Muncullah nama Shitz yang artinya secara harfiah adalah hadiah dari Allah. Apa sih yang bikin kelahirannya ini begitu spesial? Sebelumnya, Hawa itu kan selalu melahirkan anak kembar ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan itu terjadi sampai 20 kali. Tapi Shitz ini, dia lahir sendirian. Nggak ada kembarannya. Kelahirannya yang tunggal ini tuh kayak sebuah sinyal kuat kalau dia memang anak yang terpilih. Dan lebih dari itu, narasi menyebutkan ada semacam cahaya kenabian di dahinya yang nanti bakal diwariskan terus-menerus sampai akhirnya berujung pada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jadi poin krusial di sini adalah gimana pengetahuannya dibentuk melalui sebuah konsep yang kita kenal sebagai ilmu laduni. Bayangin deh, di malam-malam yang panjang, Nabi Adam duduk berdua sama Shitz, mewariskan ilmu ilahi yang sangat dalam ini. Adam ngajarin dia cara memahami hal-hal goib, ngebaca rahasia di balik gelapnya malam, dan ini yang paling penting, gimana cara mendeteksi bisikan dan taktik licik dari setan. Jadi Shitz ini dididik bukan sekadar buat beribadah, tapi benar-benar untuk memahami struktur alam semesta yang tersembunyi. Setelah Nabi Adam wafat, beban tanggung jawab otomatis beralih ke pundak Shitz. Dan beliau membawa sebuah terobosan yang sangat monumental, yaitu Suhuf. Ini adalah 50 lembar wahyu tertulis pertama dalam sejarah manusia. Kenapa ini penting banget? Karena ini adalah titik balik sebuah pergeseran raksasa. Dari yang tadinya cuma tradisi lisan, berubah jadi sebuah sistem hukum tertulis dan peradaban yang terorganisir. Lembaran-lembaran inilah yang jadi pedoman, gimana masyarakat harusnya berjalan dan gimana keadilan ditegakkan. Ini nih fakta yang menurut saya paling mind-blowing. Nabi Shitz itu ternyata bukan sekedar sosok pemimpin spiritual, beliau adalah pionir sains yang sesungguhnya. Menurut manuskrip-manuskrip kuno, Shitz adalah manusia pertama yang menguasai rahasia logam. Beliaulah yang menemukan cara misahin emas dari perak dan secara nggak langsung membangun fondasi alkimia tradisional. Gila nggak tuh? Ilmu-ilmu inilah yang ratusan tahun kemudian digali lagi sama ilmuwan legendaris seperti Jabir bin Hayyan. Shitz juga yang meletakkan dasar buat astronomi, matematika, dan kedokteran. Beliau benar-benar ngebawa peradaban manusia maju pesat. Lanjut ke bagian 2, badai yang mendekat. Seperti kata pepatah, di mana ada cahaya yang terang, pasti ada bayangan yang mengintai. Sementara Shitz lagi sibuk ngebangun masyarakat yang murni dan teratur di pegunungan, jauh di bawah sana keturunan Qabil yang dulu diasingkan ternyata makin berkembang biak. Tapi sayangnya mereka hidup tanpa ada panduan ilahi sama sekali. Coba kita lihat perpecahan ekstrim yang terjadi waktu itu. Di satu sisi, keturunan Habil yang dipimpin Shitz ini tinggal di daerah pegunungan yang keras. Hidup mereka tuh sederhana banget, tangguh, dan sangat fokus ke ibadah. Terus di sisi lain, di lembah dan dataran terbuka yang nyaman, keturunan Qabil dah kembang pesat. Mereka sibuk ngejar kekayaan dan hiburan.
Jadi jarak antara dua kelompok ini tuh bukan cuma beda tempat tinggal doang, tapi ada jurang spiritual yang dalam banget. Makanya, Sheets sampai melarang keras umatnya buat turun dan bergaul sama mereka. Lalu, kok bisa pertahanan sekuat itu akhirnya runtuh? Nah, sumber kita ini membedah dengan sangat detail tentang anatomi godaannya. Ternyata, setan itu nggak nyerang secara frontal. Taktiknya tuh bener-bener bertahap dan pelan banget. Pertama, dia bikin suara aneh dari besi buat mancing rasa penasaran. Kedua, suara itu diubah jadi melodi seruling yang enak didengar. Langkah ketiga, pas orang-orang udah mulai kumpul, masuklah yang namanya pamer perhiasan fisik atau penampilan yang menggoda. Dan pamungkasnya, diperkenalkanlah alkohol buat ngilangin rasa malu, yang ujung-ujungnya ngerusak moralitas. Bener-bener proses yang halus dan sering kali nggak kita sadari kan? Dan dari situlah titik baliknya terjadi. Sayang banget, rasa penasaran akhirnya ngalahin kepatuhan. Melodi-melodi dari lembah itu kebawa angin sampai ke atas gunung. Beberapa pemuda pegunungan diam-diam turun ke lembah. Niat awalnya sih klasik ya, cuma pengen lihat-lihat bentar. Tapi ya gitu, dari mata turun ke hati. Mereka akhirnya masuk ke perangkap hiburan terlarang itu. Sekali pintu godaan ini terbuka, udah deh mustahil banget buat ditutup lagi. Masuk ke bagian 3, pertahanan suci pertama. Sekarang kita sampai di klimaks yang super menegangkan. Orang-orang di lembah, keturunan Qabil ini, makin bertambah banyak dan makin arogan. Mereka ngerasa nggak cukup cuma ngerusak moral di kampung mereka sendiri. Dengan senjata di tangan, mereka mulai berbaris naik atas gunung. Niatnya satu, maksa komunitas murni Sheets buat tunduk dan ikut gaya hidup mereka, atau mereka bakal dihancurkan. Di momen kritis inilah sejarah mencatat sebuah tindakan yang luar biasa epik. Nabi Sheets mengambil keputusan yang sangat tegas. Beliau nggak kabur atau sembunyi. Sebaliknya, beliau menghunus pedang pertama yang pernah digunakan dalam sejarah umat manusia. Ya, beliau adalah nabi pertama yang mengangkat senjata. Tapi ingat, ini bukan karena emosi atau pengen menjajah wilayah orang lain. Sama sekali bukan. Ini murni buat pertahanan, untuk lindungin keturunan yang bersih dan menjaga amanah dari Tuhan biar nggak hancur lebur. Akhirnya, kita tiba di bagian keempat, warisan abadi. Setelah pertempuran pertama itu berhasil dimenangkan dan gunungnya aman, Nabi Sheets sadar satu hal. Meskipun saat itu mereka menang, ancaman di lembah sana nggak akan pernah hilang dan bakal terus tumbuh. Di titik inilah, setelah sekian lama berjuang ngelindungin umatnya, beliau merasa kalau misinya di dunia ini, usianya yang luar biasa panjang itu, perlahan mulai mendekati garis akhir. 912 tahun. Wow! Coba deh kita resapi angka ini sebentar. 9 abad lebih. Ini dedikasi yang benar-benar di luar nalar kita. Bayangin, Anda menghabiskan lebih dari 900 tahun cuma buat jadi benteng pertahanan moral umat manusia. Beliau melihat ratusan generasi datang dan pergi. Ngamatin gimana manusia itu gampang banget berubah, berbuat salah, dan berjuang buat bertahan. Beliau nggak hidup buat dirinya sendiri, tapi hidup 9 abad untuk mastiin kebenaran itu tetap tegak berdiri. Menjelang nafas-nafas terakhirnya, beliau manggil putranya, Enos. Dan pesan terakhir yang disampaikannya tuh dalam banget. Sambil menyerahkan ke-50 lembar suhuf itu, beliau bilang, apa yang diberikan Adam kepadaku, kini kuberikan kepadamu. Jangan putus rantai ini. Ini bukan cuma sekedar ngasih barang, tapi ini estafet tanggung jawab. Tujuannya buat mastiin kalau cahaya kebenaran dan panduan ilah itu nggak bakal lenyap dari muka bumi, walaupun beliau udah nggak ada. Nah, sekarang coba kita tarik kisah kuno ini ke realitas kehidupan kita sehari-hari. Percaya atau enggak, taktik godaannya masih sama persis. Kayak suara seruling di lembah tadi, godaan modern kita juga datangnya pelan-pelan. Kadang lewat notifikasi di layar HP kita, lewat kompromi-kompromi kecil yang akhirnya nyita waktu ibadah kita. Kisah ini juga jadi pengingat keras kalau lingkungan itu ngebentuk siapa kita. Kalau kita nggak milih-milih pergaulan, pelan-pelan nilai-nilai luhur kita bakal luntur. Dan yang paling penting, dikasih ilmu atau dipilih untuk sebuah tugas itu adalah tanggung jawab yang super berat, bukan semata-mata privilege buat disombongin. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Dari Adam ke Sheets dan terus mengalir melintasi ribuan tahun sampai akhirnya pesan itu sampai ke telinga Anda detik ini. Anda, saya, kita semua adalah bagian dari rantai panjang tersebut. Pertanyaannya sekarang, langkah kecil apa yang bakal Anda ambil hari ini buat mastiin rantai kebenaran itu nggak putus di tangan Anda? Coba deh bener-bener direnungkan. Oke, makasih banget udah ngikutin bedah materi kita dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya.